Ratusan senpi ditemukan di lingkungan sekolah swasta. Prabowo siapkan sekolah unggulan dan kampus kelas dunia. Kepala BGN sampaikan perbaikan tata kelola MBG. Israel kembali gempur Lebanon saat negosiasi berlangsung. Halo, selamat malam pemirsa. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Festi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Ratusan senjata api ditemukan di salah satu ruang sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ratusan senpi ini tersimpan dalam salah satu ruang mantan pengurus yayasan sekolah. Pengurus sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan mengungkap adanya ratusan senjata api berbagai jenis yang tersimpan di dalam ruangan mantan pengurus yayasan. Sebanyak 995 yang ditemukan, diantaranya laras panjang, laras pendek, beserta amunisi dan aksesorisnya. Tidak hanya itu, dalam ruangan itu juga ditemukan narkotika dan CD porno. Sehukum sekolah mengatakan, ratusan CNP ini ditemukan pada 10 dan 11 Juli 2026 di bangker sekolah, dan semuanya telah diserahkan ke Wasendak Polda Metro Jaya. Kami menyampaikan perkembangan terkait dengan penemuan senjata api, termasuk senjata api di dalamnya. Jadi pada tanggal 10 dan tanggal 11 bulan Juli, hampir 1 bulan yang lalu, kami menemukan ada 995 pucuk senjata. Di dalamnya ada senjata api, termasuk ada amunisi dan juga beberapa aksesoris senjata yang lain. Kemudian pada tadi malam, hari Rabu tadi malam kami menemukan kembali beberapa senjata, termasuk juga menemukan narkoba dan juga menemukan CD porno. Jadi kami perlu informasikan kepada masyarakat bahwa karena ini ada senjata yang jumlahnya sangat banyak, nyaris 1000 senjata, maka kami ingin perkara ini segera ditindaklanjuti secara serius oleh Polres Metro Jakarta Selatan, dan oleh karenanya kami meminta keseriusannya dan tindakannya segera karena masih ada ruangan yang belum bisa kami buka. Kami berharap ruangan itu yang berbentuk seperti bunker agar segera ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk dibuka. Kami berharap tidak ada lagi senjata yang bisa ditemukan di sana. Nah, lebih lengkap nanti bisa juga, ini ada Pak Untung, beliau yang banyak menemukan senjatanya, bisa beliau bercerita. Kami awalnya ingin membuka sebuah ruangan untuk kebutuhan anak sekolah. Namun tiba-tiba ketika kita membuka kepentingan untuk sekolah ini, kita temukan peralatan yang disebut senjata air gun yang bisa membunuh, karena larasnya tuh polos, tidak ada alur, jadi tidak bisa kita selidiki kalau untuk membunuh orang. Kemudian ada shotgun, jumlah senjata genggam itu 995, lalu shotgunnya 1 kaliber 12 strap 70. Hingga saat ini kasus penemuan ratusan senjata api masih dalam penyelidikan Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pasca temuan ratusan senjata di gudang sekolah swasta Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, polisi saat ini telah mengamankan ratusan senjata tersebut dan masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi secara maraton. Melalui Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya buka suara terkait temuan 995 senjata di gudang sekolah Harapan Ibu Jakarta Selatan. Menurut Kasih Humas, dari pemeriksaan polisi ditemukan ada 776 airsoft gun, 215 pistol airsoft gun, 4 pucuk senapan angin, serta 1 pucuk senjata api merek Prankispa, laras panjang pabrikan, berikut M4 Carbine, serta AK-47 dan juga FN-90.
Kasih Humas juga mengatakan saat ini pemeriksaan saksi sudah mulai dilakukan dan masih berjalan secara maraton. Terkait temuan narkoba, polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait siapa pemiliknya. Kemarin sudah ada saksi yang diinterogasi untuk menelusuri tindak lanjut dari temuan ini. Sudah ada saksi dan dijadwalkan hari ini juga ada pemeriksaan. Tentunya dari apa keterangan saksi akan berkembang ke arah mana yang harus kita dalami terkait senjata ini. Saksi yang diperiksa hari ini siapa? Hari ini saksinya juga dari pihak yayasan. Polisi juga akan merespon permintaan sekolah jika memang ada ruangan yang belum terbuka. Dari Jakarta Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap di dalam rumah kontrakan lantaran kedapatan memiliki narkotika jenis etomidet dan juga sabu-sabu di Rawabebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Selain tersangka, petugas juga masih mendalami pemasok ataupun jaringan yang menyuplai 111 bungkus narkoba senilai 500 juta rupiah. Menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat terkait transaksi peredaran narkotika jenis sabu-sabu, Polsek Metro Penjaringan meringkus seorang pria berinisial P dari sebuah rumah kontrakan di Jalan Rawabebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari tangan tersangka, petugas menyita ratusan bungkus kecil cartridge berisikan cairan yang mengandung etomidet yang disimpan di lemari pakaian milik tersangka. Menurut Kapolsek Metro Penjaringan, AKBP Akta Buwana Putra mengatakan, dari setiap bungkus kecil yang berisi cartridge, pelaku biasa menjual barang haram tersebut dengan kisaran harga 4 hingga 5 juta rupiah. Sehingga jika ditotal keseluruhan mencapai 500 juta rupiah. Kami dari Polsek Metro Penjaringan, Polres Jakarta Utara, pada Jumat siang ini melaksanakan rilis terkait pengungkapan kasus narkotika. Untuk TKP, rumah kontrakan Jalan Rawabebek, RT 3 RW 10, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian kami sampaikan bahwa satu saset etomidet seperti ini dijual sampai dengan harga 5 juta rupiah. Kemudian dengan kalkulasi 111 bungkus yang berhasil kami amankan, berarti ada sekitar 500 juta rupiah. Saat ini petugas sudah menetapkan seorang DPO yang disinyalir menjadi pemasok. Sedangkan untuk tersangka B terancam hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun kurungan penjara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang sopir truk terjepit di dalam kabin setelah terlihat kecelakaan dengan truk lainnya di Jalan Raya Singaraja Gilimanuk, Desa Penyebangan, Kecamatan Grogak, Bulele. Tim SAR gabungan juga menggunakan peralatan ekstrikasi untuk mengeluarkan korban dari kabin truk yang ringsek. Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua kendaraan di Jalan Raya Singaraja Gilimanuk, Desa Panyabangan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng pada Kamis 6 Agustus 2026. Seorang pengemudi pick-up sempat terjepit di dalam kabin kendaraan sebelum berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Korban diketahui bernama Kadek Budi Artawan, 42 tahun, yang merupakan pengemudi mobil pick-up Isuzu Traga dengan nomor polisi DK8466 VZ. Diketahui kecelakaan bermula saat kendaraan pick-up yang dikemudikan Kadek Budi Artawan melaju dari arah Gilimanuk menuju Singaraja. Dari arah berlawanan datang truk Hino Wingbox bernomor polisi DK8947BW yang dikemudikan Ikadek Wartika, 59 tahun. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi truk Wingbox yang kurang berhati-hati. Pengemudi diduga dalam kondisi mengantuk sehingga kendaraan mengambil jalur terlalu ke kanan dan masuk ke arah kendaraan dari lawan. Akibat benturan tersebut, pengemudi pick-up mengalami luka dan sempat terjepit di dalam kabin kendaraan. Sementara pengemudi truk Wingbox dan juga penumpang pick-up dalam kondisi selamat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, akibat tertinggal di atas sepeda motor, tas senilai 3 juta rupiah raib di parkiran minimarket di kawasan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta.
Petugas berhasil menangkap seorang pelaku yang juga merupakan residivis kasus pencurian berdasarkan rekaman CCTV di lokasi. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria mengambil tas milik pengunjung yang tertinggal di atas sepeda motor di halaman parkir salah satu minimarket di kawasan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta pada Minggu 2 Agustus 2026 sekitar pukul 1:20 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang sempat masuk ke dalam minimarket tiba-tiba keluar dan langsung menghampiri motor korban. Dalam hitungan detik, tas berisi kartu identitas, ATM, dan uang tunai dengan total kerugian 3 juta rupiah berhasil digasak pelaku. Korban melaporkan kejadian ke Polsek Mantri Jeron. Berbekal rekaman CCTV dan hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku beserta barang bukti hasil curian. Rekaman jadi si korban ini datang ke minimarket, ya kan? Tasnya itu masih tergantung di sepeda motor, tinggal masuk untuk beli berdua baru diambil oleh tersangka. Tasnya itu isinya apa? Untuk dalam tas itu ada barang-barang berharga termasuk ada KTP, KTP, ada ATM, ada uang, ada sejumlah uang, ada charger, HP, itu saja di dalamnya. Namun demikian harga tas ini sekira 3 juta rupiah. Kalau uangnya senilai berapa? Uangnya kurang lebih 300.000 rupiah. Jadi kami perkirakan untuk total 4.800.000. Berarti cuma mengincar tasnya ya? Iya, betul demikian. Itu pernah nunggu korban di situ? Itu kelihatannya patroli. Ya, jadi emang karena jalan kaki, dia patroli mana ada kesempatan. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang baru selesai menjalani hukuman 1 tahun penjara. Kini pelaku kembali ditahan dan dijerat pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2023 tentang pencurian dengan ancaman hingga 5 tahun penjara. Dari Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita diduga dilecehkan seorang pria menggunakan handphone di dalam minimarket di kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Pelecehan terekam jelas oleh kamera pengawas dan tersebar luas di media sosial. Kamera pengawas merekam aksi tidak pantas yang diduga dilakukan seorang pria di dalam minimarket di kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Rabu 5 Agustus 2026 malam. Pria ini diduga sengaja berdiri tepat di belakang korban untuk merekam bagian bawah tubuh melalui rok korban, menggunakan handphone yang ditaruh di balik sendalnya. Aksi senonoh pelaku akhirnya diketahui korban yang tidak sengaja menyenggol kaki pelaku yang sedang merekam. Kanit Reskrim Polsek Pondok Aren AKP Junaidi Salat pada Kamis 6 Agustus 2026 siang mengatakan saat ini korban belum membuat laporan resmi kepada petugas. Namun petugas tetap melakukan olah TKP, memeriksa rekaman CCTV dan menggali keterangan sejumlah saksi. Bahwa benar hari ini kami Polsek Pondok Aren melihat di sosial media ada seorang wanita diperlakukan kurang baik oleh seorang laki-laki. Lalu kami mengecek kebenaran video tersebut. Ternyata memang terjadi di wilayah Pondok Aren di salah satu supermarket. Dari kami atas kejadian tersebut kami melakukan penyelidikan. Lanjut kami bertanya kepada karyawan, untuk saat ini proses dalam penyelidikan. Petugas mengimbau masyarakat kaum perempuan agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di tempat umum. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, aksi perampokan di siang hari kembali meresahkan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang karyawan koperasi menjadi korban perampokan setelah diserang komplotan pelaku bersenjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka bacok dan juga uang tunai sebesar 30 juta rupiah raib di bawah. Dalam rekaman CCTV yang beredar, korban yang merupakan karyawan koperasi baru memarkirkan sepeda motor di depan kantor koperasi di Jalan Selang Nangka, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Tiba-tiba 4 pelaku datang menggunakan 2 sepeda motor merebut tas yang dibawa korban.
Korban sempat berusaha mempertahankan tas berisi uang koperasi sebesar 30 juta rupiah, namun gagal karena pelaku membacok korban secara terus-menerus hingga tangan korban terluka. Menurut keterangan warga, para pelaku berjumlah 4 orang, mengendarai 2 sepeda motor dan seluruhnya diduga membawa senjata tajam. Katanya itu ada motor megang golok di belakang. Perkiraan si bengkel ini, Doni dikirain anak tawuran, kan itu pakai helm dia rapi. Gak taunya pas motor mampir situ tuh parkir depan baso, samping baso, langsung kejadian begitu cepatnya kan. Berarti ramenya di situ saja sempat keluar dari dalam, saya nggak tahu awalnya mah taunya dari Doni. Kenapa Doni ini tuh begini-gini kirain anak tawuran. Nggak taunya rampok. Berarti udah sempat kelihatan bahwa itu pelaku. Iya, pelaku nunggu di mana? Begini Doni bilangnya begini. Kenapa nggak bilang itu ini? Mana kita tahu ya teh, kirain itu anak tawuran kan sempat ini rapet gitu, pakai helm, pakai jaket gitu. Berapa orang Bu yang dilihat? Motor. Pelakunya berapa orang? 4 orang. Korban mendapat pertolongan dari warga dan dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Pihak koperasi belum memberikan keterangan resmi dan masih menunggu hasil penyelidikan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang karyawan PT UKK bernama Supriyadi 31 tahun ditemukan tewas usai dilaporkan terjatuh dari kapal tongkrang di Pelabuhan Jeti Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Korban bahkan ditemukan di kedalaman 15 meter setelah dilakukan pencarian selama 4 jam. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang karyawan PT UKK yang dilaporkan jatuh di Pelabuhan Jeti, Kabupaten Morowali Utara. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Rabu 5 Agustus 2026. Operasi pencarian dimulai pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah dengan menyisir sekitar titik kejadian. Pencarian tersebut mengoptimalkan alat pendeteksi bawah air, Aqua Eye, serta penyisiran tim penyelam. Sekitar 4 jam setelah pencarian, korban ditemukan pada kedalaman 15 meter. Korban dievakuasi menuju fasilitas kesehatan terdekat sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Diketahui korban bernama Supriyadi 31 tahun melakukan pengecekan kemiringan tongkang pada Selasa 4 Agustus 2026. Seorang saksi sempat memanggil korban untuk kembali ke depan tongkang, namun tidak mendapatkan respon. Setelah dicek oleh rekan korban, ditemukan helm dan sepatu mengapung di air dan belum kembali sampai sore. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan upaya distribusi narkotika jenis ganja seberat 3,4 kg yang diduga dikirim dari Sumatera Utara menuju Jakarta untuk siap edar. Dalam pengungkapan ini, polisi juga mengamankan 2 orang terduga pelaku, salah satunya masih berstatus anak di bawah umur. Berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya pengiriman ganja dari Panyabungan, Sumatera Utara menuju Jakarta menggunakan bus, tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di Terminal ALS, Jalan Daan Mogot, Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Setelah memastikan ciri-ciri target sesuai hasil penyelidikan, petugas melakukan penangkapan terhadap 2 terduga pelaku berinisial S, 19 tahun, dan R, 15 tahun di kawasan parkiran bus. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 1 tas ransel warna hijau tua yang berisi 7 paket ganja dengan total berat sekitar 3,4 kg, 1 paket kecil ganja seberat 42 gram, serta 1 unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika. Pada tanggal 24 Juli, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman ganja dari Penyambungan, Sumatera Utara ke Jakarta menggunakan bus. Dan kami lakukan penyisiran di PO Bus di daerah Dan Mogot, didapat 2 orang bersinyal S dan R yang diduga membawa ganja tersebut dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja seberat 3,4 kg serta 1 alat komunikasi berupa handphone. Pada saat dilakukan penggeledahan, satunya anak di bawah umur. Untuk tersangka dan bukti, kami bawa ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut. Saat ini kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut guna mengungkap jaringan peredaran ganja yang diduga berasal dari Sumatera Utara menuju Jakarta.
Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan savana di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, Jawa Timur memasuki hari ketiga pada Rabu lalu. Tentunya ratusan petugas dan relawan terus berupaya untuk memadamkan api yang telah menghanguskan puluhan hektar lahan. Tim gabungan berjalan menyusuri lereng gunung untuk menjangkau titik-titik api yang masih membakar vegetasi kering. Proses pemadaman dilakukan menggunakan mobil tangki air, alat semprot portable, serta pemukul api guna mencegah kobaran meluas. Kebakaran yang terjadi sejak Senin itu dengan cepat menjalar ke kawasan savana dan hutan lindung. Akibatnya 3 jalur akses ditutup, serta dilakukan pembatasan aktivitas di sebagian kawasan wisata selama proses penanganan berlangsung. Petugas menyebut kondisi angin kencang dan medan vulkanik yang terjal menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Meski demikian, hingga Rabu sore, sebagian besar area yang terbakar berhasil dikendalikan, meski sejumlah titik api masih terpantau. Kita memasuki hari ketiga di mana petugas mulai melanjutkan pemadaman, dimulai dari kemarin melanjutkan tadi jam 6 pagi sampai jam 4:30 kita mulai pemadaman. Alhamdulillah udah mulai padam. Pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencatat luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 51 hektar. Masyarakat dan wisatawan dihimbau menghindari area yang tutup, mematuhi arahan petugas, serta tidak menyalakan api selama operasi pemadaman masih berlangsung. Kejadian kebakaran untuk saat ini terjadi sejak tanggal 3 Agustus 2026, tepatnya sekitar pukul 17.00. Kemudian sampai hari ini masih ada sisa api yang masih belum padam, walaupun sebagian besar area yang terbakar sudah dapat dipadamkan. Untuk kejadian sampai tanggal 4 Agustus jam 17.40, luas area yang terbakar sekitar 51 hektar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur semakin meluas. Seluas 51 hektar lahan konservasi dan juga area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dilalap api hingga Kamis siang. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur terus meluas. Memasuki hari keempat, proses pemadaman masih berlangsung hingga mencakup wilayah Kabupaten Lumajang, Probolinggo, serta Malang. Proses pemadaman terkendala kondisi medan yang curam dengan kemiringan mencapai 80 hingga 90 derajat. Vegetasi seperti cemara gunung, mentigen, akasia, semak belukar, dan hembusan angin kencang membuat api sulit dikendalikan. Kebakaran berdampak terhadap ekosistem di kawasan tersebut yang didominasi vegetasi rerumputan, serta sebagian pohon cemara gunung, pasang, mentigi, tutup, edelweiss, dan akasia yang merupakan bagian dari ekosistem Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Proses pemadaman masih terus dilakukan oleh tim personel gabungan terdiri atas petugas BBTN BTS, Manggala Agni, Korps Marinir, PBGSD, Sever, Masyarakat Peduli Api atau MPA, serta masyarakat Desa Ranupani dan Desa Ngadas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD TNI Polri turut bergabung untuk memperkuat koordinasi dan penanganan di lapangan. Sementara Gunung Bromo sendiri sudah dilakukan penutupan sejak Senin 3 Agustus 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah perkuat pendidikan wilayah perbatasan. Informasinya usai jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di antaranya melalui pembangunan sekolah unggulan dan juga kerjasama dengan universitas terbaik dunia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas pemerintah melalui penguatan pendidikan riset dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Upaya tersebut dilakukan untuk mencetak generasi yang mampu bersaing di tingkat global. Dalam arahannya kepada jajaran BRIN di Istana Negara pada Rabu 6 Agustus, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sekolah unggulan berkurikulum internasional bakalaureat yang juga akan menjaring siswa terbaik dari seluruh Indonesia agar dapat bersaing dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi kelas dunia. Bangsa yang mampu menguasai sains dan teknologi, bangsa itu akan maju dengan pesat. Kuncinya adalah sains dan teknologi. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter. Bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia. Di sekolah unggulan ini kita pakai kurikulum International Baccalaureate, IB. Dia harus dengan standar yang sama dengan yang terpinter di dunia, yang terhebat di dunia, sama. Cara kedua, kita kerjasama, kita undang universitas terbaik di dunia kerjasama dengan universitas kita di sini. Entah joint, entah KSO, entah. Jadi kita ada dua cara. Tapi ini investasi jangka panjang. Selain itu, pemerintah juga akan mengundang universitas-universitas terbaik dunia untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia melalui berbagai bentuk kemitraan. Menurut Presiden Prabowo, langkah tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum terus mengebut penyelesaian pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Hingga awal Agustus, progres pembangunan ini telah melampaui 91% dan ditargetkan rampung akhir bulan ini. Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat penyelesaian pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Mamuju agar dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran 2026-2027. Hingga 2 Agustus 2026, progres visi pembangunan telah mencapai 91,27%. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan rampung pada akhir Agustus. Saat meninjau lokasi pembangunan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut proyek ini menghadapi tantangan berupa kondisi tanah berbatu yang memerlukan penanganan teknis khusus. Untuk mempercepat pekerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum akan memperkuat koordinasi dengan TNI dan PT Hutama Karya dengan menambah tenaga kerja di lapangan. Sekolah rakyat Mamuju dibangun di atas lahan seluas 8,03 hektar dengan luas bangunan mencapai lebih dari 40.000 meter persegi. Sebagai sekolah berasrama gratis, fasilitas ini dilengkapi sarana pembelajaran dan fasilitas penunjang modern untuk mendukung akses pendidikan yang lebih berkualitas bagi anak-anak Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Kamis 6 Agustus 2026. Tentunya peninjauan ini memastikan personel, peralatan dan juga sistem komando dan koordinasi berada dalam kondisi siap siaga untuk menghadapi musim rawan karhutlah. Menteri Kehutanan meninjau langsung Daops Menggala Agni Il Ogan Komering Ilir sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Peninjauan ini memastikan personel, peralatan, serta sistem komando dan koordinasi berada dalam kondisi siap siaga menghadapi musim rawan karhutlah. Dalam kunkernya, Menteri Kehutanan menyampaikan pemerintah siap melindungi warga dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini di musim kemarau.
Perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto clear, pemerintah siap melindungi warga negara kita dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Dalam kesempatan ini, Menteri Kehutanan juga meninjau perkembangan pembangunan Forest and Land Fire Management Center, pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang akan memperkuat deteksi dini, pemantauan koordinasi, serta respon cepat terhadap potensi karhutla. Dengan kolaborasi teknologi dan sumber daya manusia yang andal, Kementerian Kehutanan terus memperkuat langkah nyata untuk melindungi hutan Indonesia. Karena menjaga hutan bukan hanya melindungi pepohonan, tetapi juga menjaga kehidupan, udara bersih, dan masa depan generasi mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, terkait komentar nir empati yang juga dilakukan sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien yang bernama Yusrizal, Tri Hairawan menuai banyak kritik dari warganet pasca pasien tersebut meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2026 lalu. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin juga mengaku gagal menaikkan angka harapan hidup serta berjanji akan memperbaiki fasilitas peralatan dan juga SDM kesehatan agar kasus serupa tidak terulang kembali. Teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda, jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Ditemui usai melakukan pertemuan dengan Kepala BGN Sudaryono, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin merespon terkait komentar nir empati yang dilakukan tenaga kesehatan kepada pasien yang diketahui bernama Yusrizal Tri Hairawan yang meninggal pada tanggal 31 Juli 2026 lalu. Budi mengatakan dirinya mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan angka harapan hidup dari 72 tahun menjadi 76 tahun. Dirinya merasa gagal menjadi Menteri Kesehatan saat mengetahui ada yang meninggal di usia muda. Meski banyak kekurangan, namun Menteri Kesehatan meminta kepada seluruh rumah sakit maupun klinik yang ada di Indonesia untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Buat saya sebagai Menteri Kesehatan, tugas saya adalah dari Bapak Presiden menaikkan rata-rata angka harapan hidup rakyat Indonesia dari 72 ke 76. Jadi setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal kok. Teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Kekurangan itu ada, itu yang harus kita perbaiki. Baik di fasilitas kesehatannya, di alat-alat kesehatannya, maupun di SDM kesehatannya. Tolong bantu juga teman-teman untuk terus memberikan masukan agar itu kita bisa laksanakan. Selain itu, Menteri Kesehatan juga akan memperbaiki fasilitas kesehatan, alat kesehatan, serta tenaga kesehatan. Budi juga meminta masukan dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat melaksanakannya. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kemenaker perluas akses kerja bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan dan juga kemitraan dengan dunia usaha. Langkah ini tentunya dilakukan untuk meningkatkan daya saing sekaligus mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif. Kementerian Ketenagakerjaan terus memperluas akses kerja bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan kompetensi dan penguatan kemitraan dengan dunia usaha. Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee saat mengunjungi Balai Perluasan Kesempatan Kerja atau BPKK Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu 5 Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Menaker meninjau program pelatihan yang membekali peserta dengan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja. Saat ini sebanyak 40 penyandang disabilitas mengikuti tahap pengenalan dan pelatihan sebelum ditempatkan di sektor industri ringan. Menurut Menaker, peningkatan kompetensi menjadi faktor penting agar penyandang disabilitas memiliki daya saing dan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja. Untuk memperluas penempatan tenaga kerja, BPKK Kendari akan mempertemukan sekitar 50 perusahaan yang berkomitmen memperkerjakan penyandang disabilitas dalam kegiatan di Makassar. Melalui langkah ini, pemerintah berharap kolaborasi dengan dunia usaha semakin kuat, sehingga ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dapat terwujud. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau langsung sejumlah sekolah di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Tentunya kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia-Filipina ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meratakan akses dan juga kualitas pendidikan hingga daerah terluar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengunjungi sejumlah satuan pendidikan di Pulau Miangas, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah, serta berdialog langsung dengan guru dan para siswa. Dalam kunjungan tersebut, Mendikdasmen menyampaikan apresiasi atas semangat belajar dan dedikasi para tenaga pendidik di wilayah perbatasan. Menurutnya, hal itu menumbuhkan optimisme terhadap masa depan pendidikan Indonesia. Saya merasa ada energi baru, ada semangat baru dan optimisme bahwa ke depan Indonesia akan menjadi negara yang hebat, menjadi negara yang berdaulat, dan ini semua adalah satu bukti nyata bahwa dengan kebijakan-kebijakan Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden, insya Allah semua pendidikan sekolah kita perbaiki dan kita optimistis akan mampu untuk mendidik generasi Indonesia yang unggul. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menjangkau wilayah terluar Indonesia. Kehadiran Menteri disambut antusias oleh para siswa. Mereka menyampaikan rasa syukur atas perbaikan fasilitas sekolah yang membuat proses belajar menjadi lebih nyaman. Terima kasih pada Bapak Presiden yang sudah merubah sekolah kami. Kami sekarang sangat bahagia. Sekali lagi terima kasih Bapak. Walaupun di perbatasan tetap semangat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum terus memperkuat langkah antisipasi dalam menghadapi potensi fenomena El Nino. Tentunya upaya tersebut dilakukan melalui pengeboran sumur hingga operasi modifikasi cuaca di sekitar area bendungan. Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino tidak hanya mengintai ketersediaan air bersih bagi masyarakat, tetapi juga beresiko mengganggu produktivitas pangan nasional. Merespon kondisi itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan bahwa antisipasi menghadapi El Nino telah dilakukan 2-3 bulan lalu. Namun demikian, jika bendungan mengalami kekeringan, pihaknya telah bekerja sama dengan BMKG untuk melakukan operasi modifikasi cuaca di area sekitar bendungan. Sementara itu, pengeboran terus dilakukan untuk mencari sumber-sumber air tanah yang bekerja sama dengan BRIN menggunakan teknik isotop. Kalau El Nino sebetulnya antisipasinya sudah kita kerjakan mungkin 2-3 bulan lalu. Yang jadi masalah kan sungai mengering, bendungan juga mengering. Jadi kalau misalnya bendungan mengering, sampai pada satu titik sudah kritis, biasanya kita sudah bekerja sama dengan BMKG, nanti kita akan melakukan operasi modifikasi cuaca di area sekitar bendungan. Susah kan kita memastikan hujan pas bendungan kan susah, jadi sebaiknya di area sekitar bendungan. Sehingga air yang turun tetap akan turun ke area sekitar bendungan dan jatuh ke bendungannya. Nah, itu salah satu cara kita memastikan bahwa air tetap mengalir ke sawah-sawah yang ada di sekitar bendungan. Untuk sawah-sawah yang misalnya dari sungai, kita memang lagi banyak melakukan pengeboran untuk mencari sumber-sumber air tanah. Kita bekerja sama juga dengan BRIN yang menggunakan teknik isotop. El Nino itu yang paling berat di Jawa ya. Kebetulan Jawa ini lumbung padi nasional pula. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan jaringan gas rumah tangga atau Jargas sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Tentunya pemerintah juga menyiapkan percepatan pembangunan Jargas periode 2026 hingga 2028 dengan target 959.232 sambungan rumah di 8 kabupaten dan kota. Dengan rencana pembangunan Jargas periode berikutnya yaitu 2026-2028 sebanyak 959.232 SR di 8 kabupaten kota. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyatakan, pemerintah saat ini tengah membangun Jargas tahap pertama di Kabupaten Cirebon. Proyek tersebut menargetkan 41.043 sambungan rumah di 4 kecamatan
yaitu Gempol, Palimanan, Duku, Puntang, dan Depok. Kontrak pembangunan berlangsung mulai 20 Mei hingga 31 Desember 2026. Saat ini pekerjaan masih berada pada tahap awal, meliputi survei jalur pipa, penentuan lokasi stasiun pengatur dan pengukur tekanan gas, serta pendataan calon pelanggan. Pemerintah juga menyiapkan percepatan pembangunan Jargas periode 2026 hingga 2028 dengan target 959.232 sambungan rumah di 8 kabupaten dan kota. Saat ini dokumen perencanaan teknis atau front-end engineering design dan detail engineering design construction telah diselesaikan dan masuk tahap persiapan pelaksanaan. 8 daerah yang menjadi sasaran yaitu Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Jombang. Hingga akhir tahun 2025, pemerintah mencatat pembangunan Jargas telah mencapai 949.008 sambungan rumah. Terdiri dari 703.308 sambungan melalui pendanaan APBN dan 245.700 sambungan melalui pendanaan non-APBN. Rekan-rekan media, bersamaan dengan realisasi saat ini, pemerintah melakukan langkah percepatan dengan rencana pembangunan Jargas periode berikutnya, yaitu 2026-2028 sebanyak 959.232 SR di 8 kabupaten kota, yakni Kabupaten Bogor 182.665 SR, Kota Depok 156.134 SR, Kabupaten Bekasi 120.691 SR, Kabupaten Cirebon 117.142 SR, Kabupaten Tangerang 100.247 SR, Kabupaten Lamongan 101.295 SR, Kabupaten Pasuruan 93.772 SR, dan Kabupaten Jombang 87.286 SR. Saat ini Front-End Engineering Design atau FEED dan Detail Engineering Design Construction atau DEDC telah disusun dan dalam persiapan pelaksanaan. Dengan demikian, terhitung 2025 hingga 2028 nanti, Jargas ditargetkan tersedia sebanyak 1.119.654 SR. Pemerintah juga menegaskan pasokan gas domestik masih mencukupi untuk mendukung pengembangan Jargas. Kesiapan pasokan akan terus dijaga dengan memastikan ketersediaan sumber gas, volume kebutuhan pelanggan, keberlanjutan pasokan, serta kesiapan jaringan transmisi dan distribusi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa madrasah dan juga lembaga pendidikan keagamaan harus menjadi ruang yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Wamenak menilai bahwa setiap peserta didik berhak belajar dalam suasana yang aman, nyaman, dan terlindungi. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan di lingkungan madrasah. Menurutnya, setiap peserta didik berhak belajar dalam suasana yang aman, nyaman, dan terlindungi. Karena itu, Wamenak menginstruksikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta untuk memimpin secara masif upaya pencegahan segala bentuk kekerasan di seluruh madrasah di DKI Jakarta, mulai dari Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, hingga Madrasah Aliyah. Ia juga meminta agar seluruh madrasah mensosialisasikan aplikasi manajemen aduan anti kekerasan atau AMAN sebagai kanal resmi pelaporan. Menurutnya, setiap peserta didik harus mengetahui haknya untuk memperoleh perlindungan, memahami saluran pengaduan yang tersedia, serta mengetahui kemana harus melapor apabila mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan. Syaitan, iblis yang berbaju manusia tidak peduli dengan masa depan anak-anak. Padahal dia punya anak. Kalau ada yang masuk bersimpati, Bapak keluar dari sekolah ini. Presiden mengatakan, kalau kalian mau tahu bagaimana masa depan Indonesia ke depan, lihat bagaimana kalian memperlakukan anak-anak hari ini. Makanya ada Gernas Rana itu, Pak. Gerakan Nasional Ramah dan Nyaman Anak. Saya menginstruksikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI, Pak Adib, untuk memimpin gerakan masif pencegahan kekerasan apapun
di seluruh madrasah yang ada di DKI, baik RA, MI, MTS maupun Madrasah Aliyah, yang membuat informasi aplikasi manajemen aduan anti kekerasan atau disingkat AMAN sebagai kanal resmi pelaporan kekerasan. Pastikan setiap peserta didik mengetahui haknya untuk mendapatkan perlindungan dan mengetahui kemana melapor ketika dia mengalami atau menyaksikan kekerasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, berkah kemerdekaan penjualan bambu merah putih meningkat. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-40 Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut atau PPAL, menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Tentunya kegiatan ini menjadi wujud penghormatan dan juga pengenangan atas jasa para pahlawan serta prajurit Angkatan Laut yang telah mengabdi kepada bangsa dan negara. Tabur bunga rangkaian HUT ke-40 PPAL ini diikuti sekitar 1.100 personil yang berasal dari seluruh rayon, wilayah, dan subrayon PPAL se-Jabodetabek. Kegiatan yang dipimpin langsung Ketua Umum PPAL, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono ini menjadi momentum untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa, khususnya prajurit Angkatan Laut. Upacara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, serta meletakkan karangan bunga di Monumen TMP Kalibata yang dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga di pusara para pahlawan TNI Angkatan Laut. Dalam kesempatan ini, Yudo Margono menyampaikan kegiatan ziarah dilaksanakan untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Lebih lanjut, Yudo turut mengajak seluruh purnawirawan untuk terus menjaga semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, meski telah menyelesaikan masa dinas keprajuritan. Kita laksanakan dalam rangka untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan dan pejuang bangsa, di mana para pejuang Angkatan Laut atau pahlawan Angkatan Laut yang dimakamkan di sini kurang lebih 1.003 orang. Yang tadi kita kerahkan seluruh jajaran untuk melaksanakan tabur bunga, sehingga kita para purnawirawan itu untuk, karena sudah Porra juga, supaya tetap bangga dan mengenang kembali bahwa mereka telah berjuang untuk kita semuanya, sehingga kita yang Porra pun juga harus terpupuk semangatnya bahwa mereka berjuang, kita pun juga masih bisa berjuang demi bangsa dan negara kita. Ini dalam rangka hari ulang tahun Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut yang ke-40, dengan semangat para purnawirawan ini dapat menjalin silaturahmi juga persatuan dan kesatuan bangsa. Kami mengajak pada seluruh purnawirawan setelah purna ini jangan hanya berhenti saja, istilahnya jangan disirah, tapi tetap mengabdi, ya, karena pengabdian bagi Angkatan Laut, TNI, khususnya Angkatan Laut tidak ada batasnya untuk pengabdian. Kalau dalam bertugas kita ada batasnya sesuai dengan undang-undang, namun pengabdian kita kepada negara dan bangsa tetap harus kita laksanakan dengan semangat. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kodam 2 Sriwijaya menggelar bakti sosial berupa membagikan 12.000 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dan Haji Yunus yang merupakan pengusaha sukses asal kota Palembang sebagai mitra kegiatan kini membagikan 12.000 sembako kepada masyarakat kota Palembang. Hal ini juga sebagai rangkaian menjelang pelaksanaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di sejumlah wilayah yang dipusatkan di markas Kesdam 2 Sriwijaya, Benteng Kuto Besak Palembang dan ikuti secara virtual melalui video conference di 7 titik koramil di antaranya Kecamatan Sako, Lemabang, Makrayu, Pelaja, Kamboja, dan juga Kertapati. Kegiatan ini bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat. Pangdam juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat atas perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raga dan harta demi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ini kegiatan dilaksanakan oleh Kodam 2 Sriwijaya, disponsori oleh Pak Haji Yunus. Alhamdulillah pada hari ini kita membagikan sembako sebanyak 12.000 di 8 titik di masing-masing koramil. Kita pusatkan di sini di Kesdam. Mudah-mudahan harapan kita dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat kita, ya. Jadi bisa merayakan kemerdekaannya dengan berbahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya ini, tapi semuanya bisa merasakan. Itu tujuan kita. Ya kan, kemarin di Lopang 5, aku kebetulan salat subuh tuh bareng Panglima biasanya. Panglima TNI juga sempat nanya, Pak Idris kenapa Palembang? Aku Palembang gitu kan. Dan ini memang sebenarnya udah program, dulu aku udah niat umur 60-an tuh aku sosial baik kegiatannya. Jadi ini bukan pertama sebetulnya, aku sering, bahkan setahun bisa 2-3 kali ya di Palembang itu. Tapi memang yang di Kodam baru ini. Dan insya Allah ini bukan yang terakhir, tapi yang pertama. Mudah-mudahan ada bentuk-bentuk lainnya. Jadi memang kerjaan sosial yang kira-kira bermanfaat buat rakyat. Dan ini juga sebagai bentuk jalinan kerjasama antara TNI dan rakyat, ya, bahwa TNI itu benar-benar memperhatikan rakyat. Di hari ulang tahun negara kita yang ke-81 yang dilakukan oleh TNI bukan cuma parade militer dan lain-lain, tapi juga kerakyatan, sifatnya yang sosial, yang memperhatikan kepentingan rakyat. Itu tujuannya. Kemerdekaan Indonesia lahir dari persatuan seluruh anak bangsa tanpa membedakan suku, agama maupun adat istiadat. Karena itu tugas generasi saat ini adalah mengisi kemerdekaan dengan karya dan kepedulian terhadap sesama. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, permintaan bambu untuk pemasangan bendera merah putih dan juga umbul-umbul mulai meningkat. Dalam 2 pekan terakhir, sejumlah pengepul bambu di Kabupaten Lebak, Banten bahkan mengaku kebanjiran pesanan. Suasana di salah satu lokasi pengepul bambu di Kampung Selahaur, Kelurahan Cijoro, Lebak, Kecamatan Rangkas Bitung, Banten tampak sibuk. Ribuan batang bambu berbagai jenis tersusun rapi di area lapangan. Sejumlah pekerja terlihat cekatan mengecat bambu dengan warna merah putih yang akan digunakan sebagai tiang bendera guna memenuhi kebutuhan perayaan HUT RI di sejumlah wilayah. Bambu yang diperdagangkan terdiri atas beberapa jenis seperti bambu apus, haur, betung, dan juga bambu hitam. Dari seluruh jenis tersebut, bambu apus menjadi yang paling diminati karena struktur nikatnya lentur dan bermanfaat luas. Surdana, salah satu pengepul, mengatakan permintaan mulai meningkat sejak awal Agustus. Meski demikian, volume penjualan saat ini dinilai masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan periode tahun lalu. Nah Pak, kalau di sini Bapak jualan bambu jenis apa aja nih Pak? Jenis striker, kaso, yang kebanyakan bendera. Soalnya menjelang Agustus ya, bendera yang dibanyakin. Nah kalau sehari itu Bapak bisa nyampe berapa penjualan untuk jenis bendera, bambu bendera ini Pak? Bambu bendera itu sehari 300 batang itu sehari. Satu ke Ona, kedua ke Cigaraksa, ketiga ke belakang Polres. Harganya mulai dari berapa sampai berapa Pak? Kalau yang ngecer 10.000, kalau pengirim kita 7.000, 6.000 gitu. Harga bambu untuk tiang bendera sendiri dijual eceran sekitar Rp10.000 per batang. Sementara untuk pembelian dalam jumlah besar berkisar dari Rp6.000 hingga Rp7.000 per batang. Dari Lebak, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga terus mempercepat proses penataan ulang segmentasi penerima program makan bergizi gratis, spesifikasinya di wilayah 3T. Wilayah 3T tersebut dominan berada di wilayah timur Indonesia,
serta dipastikan rampung pada pekan ini. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut proses penataan penerimaan makan bergizi gratis di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar segera selesai pekan ini. Wilayah 3T tersebut mencakup Papua hingga Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Wilayah tersebut menjadi prioritas utama pemerintah, terlebih banyaknya angka stunting yang masih berlangsung hingga saat ini. Pemerintah masih membutuhkan periode panjang untuk menambah titik-titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di luar wilayah T, yakni Jawa, Sumatera, hingga daerah lainnya. Adapun Zulhas menyebut penambahan sekitar 10.000 titik SPPG membutuhkan waktu 1,5 bulan ke depan. Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan, ternyata dalam 1 minggu ini insya Allah bisa kita selesaikan yang 3T. Pendataan juga kita targetkan 1 bulan selesai, bahkan sebelum tanggal 10 ya, dari awal lalu sebulan hitungnya, bukan minggu lalu. Tanggal 10, tapi tanggal 5, tanggal 6, tanggal hari ini sudah sebagian besar sudah hampir kita selesaikan, sehingga data dari Kementerian Agama, dari Kementerian Kesehatan, dari Kependudukan, dari Kementerian Pendidikan dan BGN sudah nyambung ya. Ada beberapa koreksi nanti akan disampaikan oleh Kepala BGN. Nah, itu sudah selesai. Tetapi ada juga yang belum bisa kita selesaikan, perlu waktu lebih panjang, mungkin sekitar 2 bulan dari kemarin, jadi kira-kira tinggal 1,5 bulan lagi. Itu jumlah titik yang penambahan titik yang di Pulau Jawa, Sumatera dan lain selain 3T itu hampir ada 10 ribuan ya. Ada 13.000, kami perlu waktu lebih panjang, artinya kira-kira 1 bulan sampai 1,5 bulan lagi. Total waktu 2 bulan diperlukan. Dan hari ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS. Dari Jakarta, Max Montero Nabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga terus memberi lampu hijau bagi setiap pondok pesantren di tanah air untuk membangun dapur makan bergizi gratis dengan standar Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Meskipun demikian, pemerintah juga mewajibkan pondok pesantren harus memiliki lebih dari 1.000 santri agar dapat mengelola dapur MBG secara mandiri. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mempersilahkan setiap sekolah berbasis keagamaan atau pondok pesantren agar mampu mengelola dapur makan bergizi gratis. Meskipun demikian, pengelolaan dapur MBG ini harus sesuai standar yang dimiliki oleh SPPG yang ada. Zulhas menyebut pondok pesantren diberi pengelolaan dapur MBG apabila memiliki jumlah santri lebih dari 1.000 orang. Selain itu, pondok pesantren dengan jumlah santri 1.000 ke bawah akan didistribusikan oleh SPPG terdekat. Hal ini disampaikan Zulhas usai memimpin rapat koordinasi terbatas bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait di kantor Kemenko Pangan pada Kamis siang. Dan hari ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Untuk memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000,
mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga punya SLHS. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional memfokuskan bahwa pengembangan program makan bergizi gratis atau MBG di daerah dengan angka stunting tinggi. Langkah ini tentunya dilakukan berdasarkan pemetaan data terperinci hasil kolaborasi BGN bersama dengan Kementerian Kesehatan. Pengaktifasi atau mengaktifkan dapur-dapur yang berada di wilayah yang kondisi stuntingnya tinggi dan tinggi sekali. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan pihaknya akan memprioritaskan pengembangan program makan bergizi gratis pada wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Untuk menentukan sasaran penerima manfaat, BGN telah menerima data detail dari Kementerian Kesehatan tentang sebaran anak stunting. Data tersebut kemudian dipadankan dengan lokasi dapur MBG yang sudah beroperasi. Jika di wilayah dengan angka stunting tinggi belum tersedia dapur pengolahan, BGN berkomitmen membangun fasilitas baru agar bantuan tepat sasaran. Yang data di Kementerian Kesehatan ini top luar biasa ya. Jadi CKG, cek kesehatan gratis, kemudian pelibatan data, mendata siapa stunting, di mana stunting itu ada semua. Termasuk anak sekolah itu misalnya dia bagian dari yang didata stunting atau tidak, dia itu kemudian dapat MBG tidak, ada datanya. Nah, sehingga berdasarkan dari peta yang kemudian diberikan oleh Pak Menkes tadi, ya, ada kabupaten kota yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali. Itu kemudian kami overlay dengan data kami dapur yang apakah di situ ada dapur? Kalau sudah ada, maka kita segera aktivasi. Jadi kami sudah ada datanya dari Pak Menkes, kami sudah ada data di dapur-dapur yang memang daerah itu dulu. Jadi dalam waktu-waktu minggu-minggu ini, hari-hari dan minggu ke depan ini kita fokus bagaimana pengaktifasi atau mengaktifkan dapur-dapur yang berada di wilayah yang kondisi stuntingnya tinggi dan tinggi sekali. Kalau belum ada dapur, kita kalau perlu kita khusus untuk membuat dapur di tempat-tempat itu. Pembentukan kelompok diskusi dan penambahan dapur MBG di wilayah critical stunting ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi anak secara berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional membuka 3 saluran pengaduan dengan mekanisme PO Box bagi masyarakat hingga internal BGN sendiri. Tentunya langkah ini dilakukan BGN untuk dapat memantau secara transparan mengenai kondisi masalah lapangan serta langsung mengevaluasi MBG dengan cepat. Silahkan mengadu atau komplain ke PO Box, di mana PO Box ini saya sebagai Kepala Badan Gizi lah yang mengelola PO Box ini. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengumumkan pembukaan 3 saluran Post Office Box atau PO Box yang fokus menerima pengaduan secara tertulis dari publik. Sudaryono menjelaskan ketiga saluran ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi bagi internal BGN, mitra pengelola yayasan hingga pengaduan masyarakat. Secara teknis pengaduan ini bersifat anonim, artinya sumber pengaduan akan disamarkan dan tidak akan diketahui oleh siapapun. PO Box 2045 untuk pengaduan internal BGN, apakah BGN di pusat, yang di daerah termasuk SPPI, kepala dapur, pengawas gizi, akuntan, orang-orang yang bekerja internal, yang bekerja di dapur-dapur itu kemudian bisa mengirimkan aduannya melalui PO Box 2045. Kemudian PO Box 1708 itu kami buka untuk mitra dan yayasan. Ya, jadi aduan, apakah kadang-kadang nggak akur sama SPP, sama kepala dapurnya yang minta jatah sama mitranya, atau mitranya yang terlalu menekan kepala dapurnya karena mungkin ingin nambah keuntungan dan lain sebagainya, itu silahkan mengadu atau komplain ke PO Box, di mana PO Box ini saya sebagai Kepala Badan Gizi lah yang mengelola PO Box ini. Jadi ini langsung ke saya dan kami berusaha untuk bisa nanti kemudian kami investigasi, kalau memang ada pertentangan kami mediasi ya, untuk supaya ini jalan ke depan dengan baik. Yang ketiga adalah PO Box 45.000. 4045 kosongnya 3 kali adalah PO Box Dumas, pengaduan
masyarakat. Anda menemukan apa, silakan difoto, silakan disalur, nah itu kemudian disampaikan kepada kami. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Bupati Bogor, Jawa Barat, Rudi Susmanto meresmikan Pasar Hewan Bogor yang juga berlokasi di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol pada Kamis 6 Agustus 2026. Pasar Hewan Bogor ini juga menjadi sentra perdagangan ternak sekaligus salah satu pasar hewan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Bogor terus memperkuat infrastruktur sektor peternakan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah strategis ini diwujudkan melalui peresmian Pasar Hewan Jonggol oleh Bupati Bogor Rudi Susmanto pada Kamis 6 Agustus 2026. Ia dirancang sebagai pusat perdagangan ternak modern dan pengungkit pertumbuhan kawasan Bogor Timur. Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bogor dalam menyiapkan infrastruktur penunjang menuju pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur. Bupati Rudi Susmanto menegaskan bahwa pembangunan pasar ini bukan sekedar menghadirkan fasilitas jual beli ternak, melainkan strategi jangka panjang daerah. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus mengenjot berbagai infrastruktur pendukung di kawasan timur, mulai dari pembangunan jalan tembus Transyogi Sukaresmi, peningkatan konektivitas antar kawasan, hingga mendorong hadirnya investasi baru. Sebagai seorang peternak, Rudi juga menaruh perhatian khusus terhadap pengelolaan fasilitas ini agar mampu memberikan pelayanan yang lengkap bagi peternak maupun pedagang dari berbagai daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir yang juga melanda Kota Padang akibat curah hujan tinggi menyebabkan sejumlah permukiman dan fasilitas umum tergenang serta dipenuhi oleh material lumpur. Dalam upaya mempercepat pemulihan, prajurit TNI bersama warga turun langsung untuk membersihkan Masjid Kampung Anao, Kecamatan Kuranci. Banjir yang melanda sejumlah wilayah Kota Padang akibat tingginya curah hujan menyisakan endapan lumpur dan material di berbagai fasilitas umum termasuk rumah ibadah. Untuk mempercepat proses pemulihan, prajurit Yonif TP 897 Singgalang bersama personil Kodim 0312 Padang dan masyarakat setempat melaksanakan karya bakti pembersihan Masjid Tiguwo Kampung Anao, Kecamatan Kuranci, Kota Padang. Prajurit TNI dan warga bergotong royong membersihkan lumpur, sampah, serta berbagai material yang terbawa arus banjir dan menumpuk di lingkungan masjid. Kegiatan yang dipimpin oleh Letnan Infanteri Ferdi Syahputra Budiman menjadi bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat mempercepat pemulihan fasilitas umum yang terdampak bencana. Pembersihan dilakukan agar masjid dapat segera kembali digunakan oleh warga untuk beribadah dan melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan seperti semula. Kehadiran prajurit TNI di tengah masyarakat juga memberikan semangat dan motivasi bagi warga untuk bersama-sama bangkit dari dampak bencana yang melanda wilayah mereka. Aksi gotong royong ini menjadi bukti nyata sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga kepedulian sosial serta memperkuat semangat kebersamaan untuk memulihkan kehidupan warga pasca banjir. Ciana Bila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, BPS menyebut sekitar 30% pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji Indonesia 2026 berkontribusi terhadap konsumsi domestik. Tentunya nilainya mencapai 8,78 triliun dari total ekonomi haji sebesar 29,25 triliun rupiah. Badan Pusat Statistik mengungkapkan sekitar 30% dari total pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji Indonesia 2026 berasal dari konsumsi domestik. Kepala BPS Amalia Andi Ninggar Widya Santi menyebut nilai tersebut setara dengan 8,78 triliun dari total ekonomi haji yang mencapai 29,25 triliun. Amalia menjelaskan nilai ekonomi haji 2026 terdiri atas biaya penyelenggaraan ibadah haji reguler sebesar 16,7 triliun, BPIH khusus sekitar 7,2 triliun, serta pengeluaran pribadi jemaah sebesar 4,25 triliun. Konsumsi domestik tersebut mencakup barang dan jasa produksi Indonesia maupun bahan baku asal Indonesia yang digunakan untuk kebutuhan jemaah di Arab Saudi. Dari angka yang kami lakukan ini, dari total pengeluaran tersebut, kami memperkirakan
sekitar 8,78 triliun atau 30% sebenarnya merupakan konsumsi di dalam negeri Pak, yaitu konsumsi barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia atau menggunakan bahan baku dari Indonesia Pak. Jadi ini dari sekian sebenarnya saat ini 30% memang dia konsumsi di dalam negeri, dan ada juga yang sudah dicek oleh para petugas dan pengawas haji kami waktu mereka mengecek ke dapur Pak. Bumbu-bumbu yang mereka gunakan juga sudah dari Indonesia, sehingga ini sudah kami masukkan di dalam kalkulasi ini Pak. Kalau kita saat ini dengan kondisi 30% yang merupakan konsumsi domestik atau yang berasal dari Indonesia, maka konsumsi domestik jemaah haji memberikan kontribusi sebesar 0,13% terhadap total PDB Indonesia. Sementara itu, sekitar 70% pengeluaran haji masih mengalir ke Arab Saudi untuk pembelian barang dan jasa selama pelaksanaan ibadah haji. BPS juga melaporkan indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 mencapai 83,28 poin atau masuk kategori memuaskan berdasarkan metode pengukuran baru yang juga mencakup layanan di dalam negeri hingga Arab Saudi. Nilai IKLHI luar negeri tahun 2026 sebesar 82,71 dan nilai IKLHI dalam negeri tahun 2026 mencapai 83,85 dan indeks IKLHI secara keseluruhan mencapai 83,28 atau dalam indikator memuaskan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, teleskop tercanggih berhasil rekam citra matahari paling tajam. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan saat secara spontan mencegah seorang balita yang hampir meninggalkan panggung dalam sebuah acara di Las Vegas. Momen tersebut terjadi ketika Trump mengundang sebuah keluarga naik ke atas panggung untuk menyapanya. Rekaman video menunjukkan Donald Trump mengundang Sandra, seorang pelayan kasino, bersama suaminya Brad dan anak-anak mereka naik ke panggung. Saat Sandra menyampaikan ucapan terima kasih, salah satu balita mereka tiba-tiba berjalan menuju tepi panggung. Melihat hal tersebut, Trump segera bergerak dan menghampiri balita itu untuk mencegahnya terjatuh. Setelah balita berhasil diamankan, Sandra menyampaikan ucapan terima kasih kepada Trump atas tindakan cepatnya. Momen tersebut disambut tawa dan tepuk tangan dari para hadirin yang memadati lokasi acara. Insiden ini terjadi dalam acara yang digelar di Las Vegas saat Trump menyampaikan pidato mengenai agenda kebijakan ekonominya. Aksi spontan tersebut menjadi salah satu momen yang paling menyita perhatian selama kegiatan berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam wilayah selatan Lebanon di tengah berlangsungnya putaran terakhir perundingan Israel dan Lebanon di Rabat. Serangan ini juga memperkeruh upaya diplomatik yang tengah diusahakan kedua pihak. Kepulan asap tebal membumbung dari kota Al-Mansouri di distrik Tire, Lebanon Selatan setelah serangan udara dilancarkan militer Israel. Militer Israel mengatakan serangan menargetkan infrastruktur yang diklaim milik Hezbollah di sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Menurut Israel, operasi ini dilakukan setelah sejumlah prajuritnya tewas dan terluka akibat ledakan di kota Masdal Zone sehari sebelumnya. Sebelum serangan dilancarkan, militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga Al-Mansouri. Israel menuduh Hezbollah telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Media Lebanon melaporkan terjadinya serangkaian serangan udara di kawasan tersebut, namun belum ada keterangan resmi mengenai korban jiwa atau besarnya kerusakan. Serangan terjadi saat Israel dan Lebanon menjalani hari ketiga sekaligus hari terakhir perundingan di Roma dengan mediasi Amerika Serikat.
Dalam perundingan tersebut, kedua pihak membahas perluasan rencana penarikan pasukan Israel dari sebagian wilayah Lebanon Selatan, serta pengambil alihan pengamanan oleh militer Lebanon. Amerika Serikat juga mendorong pembongkaran infrastruktur Hezbollah, meski kelompok itu menolak kesepakatan yang dimediasi Washington. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, operasi militer Israel di kamp pengungsi Kalandia Utara Yerusalem memasuki hari kedua. Kehadiran pasukan dan juga kendaraan lapis baja memicu ketegangan serta mengganggu aktivitas warga di kawasan tersebut. Personil militer Israel terlihat berpatroli di sejumlah jalan kamp pengungsi Kalandia. Pasukan memeriksa kendaraan dan menghentikan warga yang melintasi kawasan tersebut. Seorang pemilik toko, Abu Eyad Al-Syawamrah, mengatakan tokonya dirobohkan oleh pasukan Israel pada pagi hari. Menurutnya 6 toko hancur, termasuk beberapa yang disewakan kepada penyewa. الساعة 7 الصبح هدوه هنا أول في وجه الله شفنا نعمل اللي من الله منيح 6 محلات في مستأجرين 25 عيلة قطعوا رزقتهم لا بدهم يعطوا رخص ولا بدهم يعطوا شيء وممنوع تحط طب أرضك ملكك حرام. Militer Israel menyatakan operasi ini bertujuan menumpas aktivitas terorisme, menegakkan hukum, dan menangkap orang-orang yang masuk dalam daftar pencarian. Sementara itu, kantor berita Palestina Wafa melaporkan sejumlah toko di dekat pos pemeriksa militer Kalandia turut dirobohkan. Jalan utama di kawasan tersebut juga ditutup, sehingga lalu lintas lumpuh. Bulan Sabit Merah Palestina menyatakan sedikitnya 10 orang mengalami luka dalam bentrokan. Mereka juga menuduh pasukan Israel menghalangi petugas medis menjangkau sebagian korban. Operasi ini menyusul perintah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang meminta militer menyiapkan pengambilan kamp pengungsi lain di tepi barat setelah operasi di Jenin, Tulkarm, dan Nur Shams. Kalandia disebut menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sekelompok aktivis pendukung permukiman Israel menerobos pagar perbatasan dan juga memasuki wilayah Lebanon Selatan. Mereka bahkan mendesak pemerintah Israel untuk membangun permukiman Yahudi di wilayah tersebut di tengah berlangsungnya perundingan Israel dan Lebanon di Roma. Rekaman memperlihatkan sejumlah keluarga pemukim melintasi pagar perbatasan dan berjalan di ladang serta kawasan perbukitan di wilayah Maisat, Lebanon Selatan. Salah satu peserta aksi menyatakan mereka datang dari Tel Hai dan menyebut seluruh kawasan pegunungan di Lebanon Selatan merupakan bagian dari tanah yang mereka klaim sebagai milik orang Yahudi. Mereka juga menuntut pemerintah Israel mengizinkan pembangunan permukiman di sepanjang Sungai Hasbani dan wilayah sekitarnya. Para aktivis dikaitkan dengan kelompok sayap kanan Uri Zafon yang mendorong pencaplokan dan pembangunan permukiman Israel di sebagian wilayah Lebanon Selatan. Kelompok tersebut mengklaim anggotanya berada di wilayah Lebanon selama beberapa jam. Meski klaim itu belum dapat diverifikasi secara independen. Peserta aksi lain menyatakan puluhan anak muda dan keluarga datang untuk mendirikan permukiman baru. Mereka berpendapat pembangunan permukiman menjadi satu-satunya cara untuk menjamin keamanan di wilayah tersebut. Militer Israel menyatakan sekitar 15 warga sipil merusak pagar perbatasan sebelum menyeberang ke Lebanon. Pasukan militer dan polisi perbatasan kemudian mengembalikan mereka ke wilayah Israel dan menyerahkan mereka kepada pihak kepolisian. Media Israel melaporkan polisi berupaya memperpanjang masa penahanan 11 peserta aksi, termasuk 6 anak di bawah umur. Insiden ini terjadi saat pasukan Israel masih menguasai sebagian wilayah Lebanon Selatan. Pada saat yang sama, perwakilan Israel dan Lebanon tengah melanjutkan perundingan dengan mediasi Amerika Serikat di Roma untuk membahas penarikan pasukan, pengaturan perbatasan, dan pemulihan kewenangan pemerintah Lebanon di wilayah selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gunung Pures di wilayah cuaca Kolombia kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Letusan yang juga terjadi memuntahkan kolom abu dan juga gas setinggi sekitar 3.400 meter di atas kawah, serta menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar.
Semburan abu dan gas vulkanik tampak membumbung tinggi dari kawah Gunung Pures. Warga melaporkan terdengar suara gemuruh keras disertai hujan abu yang turun di sejumlah permukiman. Otoritas meteorologi menyatakan suhu udara yang tinggi, kondisi cuaca kering dan angin dari arah selatan berpotensi memperluas penyebaran abu ke kawasan permukiman di sekitar gunung. Hujan abu juga dilaporkan mulai mengganggu aktivitas pertanian. Para petani mengaku hasil panen stroberi terus tertutup abu vulkanik sehingga harus dibersihkan berulang kali. Kondisi ini menyebabkan penurunan hasil panen sekaligus menambah beban pekerjaan. Todos los días uno lava la fresa, pongamos uno la lava, pero al otro día amanece lo mismo, está muy cargada de ceniza, estamos perdiendo el fruto, toca que estar lavando, más trabajo y nos está afectando. Para cosechar también la salud, nos afecta bastante las matas y el agua, pues que también está poca para poder estar lavando. Selain merugikan sektor pertanian, masyarakat setempat menyebut dampak erupsi juga mulai terlihat pada kesehatan warga dan hewan ternak. Kasus gangguan pernapasan dan penyakit kulit dilaporkan meningkat, sementara ternak mengalami gangguan pencernaan akibat mengkonsumsi pakan yang tercemar abu. Sumber air dan berbagai tanaman pertanian juga dilaporkan terdampak. Durante la emisión que ha habido del volcán de cenizas ya hemos hecho una caracterización sobre el impacto que hemos tenido. De las 17 veredas, 36 grupos comunitarios, tenemos identificados 5 veredas, cerca de 11 grupos comunitarios donde pues la gente vive y tiene sus cultivos de pan coger, su ganado, sus fuentes también donde consume el agua, y pues tenemos esa afectación en todo sentido de la contaminación. El páramo también, parte de la montaña, todo está gris, y pues como vemos y podemos notar también el aire está pesado pues por el tema de los gases que emanan del volcán Puracé. Badan Penanggulangan Bencana Kolombia menghimbau warga menggunakan masker dan tidak memasuki kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona terlarang karena adanya ancaman gas beracun, abu vulkanik, dan bahaya lain akibat aktivitas gunung api. Sementara itu, status siaga merah terhadap potensi kebakaran hutan masih diberlakukan di lebih dari 30 wilayah administratif di kawasan Kauka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir besar melanda sebagian wilayah Baung di Provinsi La Union, Filipina Utara. Hujan lebat yang juga dipicu monsun barat daya serta siklon tropis Maibei dan Luis menyebabkan ribuan warga terpaksa mengungsi dan juga mengganggu aktivitas masyarakat. Rekaman video menunjukkan seorang warga berjalan menerobos banjir setinggi lutut, sementara kendaraan bergerak perlahan di jalan yang tergenang air. Sejumlah kawasan permukiman dan jalur transportasi terendam, menyulitkan aktivitas sehari-hari warga. Kepolisian Nasional Filipina melaporkan sedikitnya 6 orang meninggal dunia akibat insiden yang berkaitan dengan hujan, termasuk karena tenggelam dan tanah longsor. Sementara itu, lebih dari 1.100 keluarga telah dievakuasi dari rumah mereka, dengan ratusan diantaranya mengungsi di pusat-pusat evakuasi dan sebagian lain berlindung di rumah kerabat. Tim penanggulangan bencana terus menyalurkan bantuan di sejumlah wilayah terdampak. Selain banjir, pemadaman listrik juga terjadi di puluhan desa, meskipun sebagian besar pasokan listrik telah berhasil pulihkan. Secara keseluruhan, lebih dari 15.000 warga di Provinsi La Union terdampak bencana yang memaksa penundaan kegiatan belajar mengajar, serta memicu respon darurat dari pemerintah setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, badai salju terburuk dalam 26 tahun melanda kawasan pegunungan tinggi Mendoza, Argentina. Kondisi ini bahkan memaksa penutupan jalur internasional Cristo Redentor selama 20 hari dan juga mengganggu aktivitas warga serta wisatawan. Potret udara memperlihatkan hamparan salju tebal menutupi pegunungan Mendoza hingga membatasi akses menuju perbatasan Argentina dan Chili. Warga berupaya membersihkan timbunan salju dengan sekop, sementara alat berat terus dikerahkan untuk membuka akses jalan. Ketebalan salju membuat warga harus terus membersihkan atap rumah dan bangunan untuk mencegah resiko runtuh akibat beban salju yang terus bertambah. Badai salju juga memukul sektor pariwisata yang menjadi sumber pendapatan utama warga selama musim dingin. Penutupan jalur menuju pegunungan membuat wisatawan tidak dapat mencapai destinasi wisata. Otoritas setempat juga telah mengevakuasi lebih dari 30 warga dari kawasan yang terdampak paling parah.
Namun sebagian penduduk memilih tetap bertahan di tengah timbunan salju sambil terus membersihkan rumah mereka dari tumpukan salju yang kian menebal. Esta nevada es histórica porque hace 26 años que no nevaba tanto así como ahora. La última vez que nevó un poco más o menos fue en el 2002, que nevó más o menos 1,5 metros, 2 metros. Y ahora, bueno, ahora es mucho más, algo inesperado. Meski demikian, sebagian wisatawan tetap datang untuk menikmati pemandangan salju. Sementara itu, otoritas setempat menghimbau masyarakat untuk menunda perjalanan yang tidak mendesak ke kawasan pegunungan. Petugas pun terus berupaya membuka akses jalan dan menjamin keselamatan pengguna jalan selama kondisi cuaca ekstrim masih berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 5 jenazah pendaki internasional korban avalanche di Gunung Broad Peak berhasil dievakuasi Bandara Internasional Skardu, Pakistan. Tentunya evakuasi dilaporkan menggunakan helikopter militer setelah tim penyelamat berjibaku untuk menembus medan pegunungan yang sangat ekstrim. Helikopter militer mendarat di Bandara Skardu dengan membawa jenazah para pendaki. Personel militer, petugas medis, dan pihak keluarga telah menunggu untuk menyambut proses pemindahan jenazah ke tandus sebelum dibawa menggunakan ambulans. Setelah tiba di Skardu, seluruh jenazah dibawa ke Rumah Sakit Militer Gabungan atau Combined Military Hospital untuk menjalani pemeriksaan medis dan forensik. Dokumen resmi akan diterbitkan sebelum jenazah diserahkan kepada pihak berwenang dan dipindahkan ke Islamabad melalui koordinasi dengan kedutaan masing-masing negara. तो अभी यहाँ से एक SOP के तहत लाया गया है। फर्दर यहाँ लीगल बायोमेडिकल का काम जारी है और इसके डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। सून आफ्टर फर्दर प्रोसीजर के लिए इनको कंसर्न क्वार्टर को हैंड ओवर किया जाएगा और फर्दर प्रोसीजर इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली इसमें एम्बेसीज हैं हमारे यहाँ अल्पाइन क्लब के जो अथॉरिटीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो और दीगर ऑफिशियल क्वार्टर कंसर्न सब मिलकर इंशाल्लाह यहाँ से इनको इस्लामाबाद की तरफ रवाना किया जाएगा. Tragedi ini bermula ketika 11 pendaki internasional dilaporkan hilang setelah terkena avalanche di Gunung Broad Peak setinggi 8.051 meter pada 31 Juli lalu. Ekspedisi tersebut dipimpin pendaki terkenal Nirmal Purza. Hingga saat ini 5 jenazah berhasil dievakuasi, sementara 3 jenazah telah ditemukan lebih dahulu. 2 pendaki lainnya masih dinyatakan hilang dan proses pencarian terus dilakukan oleh tim penyelamat. Pihak berwenang menegaskan operasi evakuasi dan pencarian akan terus dilanjutkan hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Tragedi ini kembali menyoroti tingginya resiko pendakian di pegunungan Karakoram serta pentingnya peningkatan fasilitas penyelamatan bagi para pendaki. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, para ilmuwan berhasil menghasilkan citra permukaan matahari paling tajam yang pernah direkam menggunakan teleskop surya paling canggih di dunia. Temuan ini bahkan memberikan gambaran lebih jelas tentang dinamika plasma dan juga aktivitas magnetik yang juga terjadi di permukaan matahari. Rekaman yang dirilis Observatorium Surya Nasional Amerika Serikat menunjukkan struktur terang yang berputar di sekitar wilayah magnetik yang lebih gelap di permukaan matahari. Terlihat pula pola riak halus dan pusaran kecil yang terbentuk akibat aliran plasma bersuhu sangat tinggi yang bergerak dengan kecepatan berbeda. Para peneliti menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang dipasang pada teleskop surya Daniel K. Inouye milik National Science Foundation di Hawaii. Kamera tersebut mampu merekam hingga 740 frame per detik dengan ribuan hasil exposure digabungkan untuk menghasilkan citra beresolusi sangat tinggi. Dengan memadukan hasil pengamatan dan simulasi komputer, para ilmuwan berhasil mengidentifikasi pola ketidakstabilan Kelvin-Helmholtz yang termagnetisasi di permukaan matahari. Temuan ini diharapkan dapat membantu memahami pembentukan suar matahari, pelepasan massa koronal, serta meningkatkan akurasi perakiran cuaca antariksa di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 astronot NASA melakukan misi berjalan di luar Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Misi ini juga dilakukan untuk meningkatkan sistem kelistrikan stasiun menjelang pemasangan panel surya yang baru. Dengan latar belakang bumi dari angkasa, astronot NASA Jessica Meir dan Anil Menon terlihat bekerja di bagian luar Stasiun Luar Angkasa Internasional.
Keduanya melakukan berbagai pekerjaan teknis di antara kabel, pegangan, dan perangkat kelistrikan stasiun. Kedua astronot keluar dari modul Quest pada pukul 12:35 GMT. Misi berjalan di luar angkasa ini diperkirakan berlangsung selama 6,5 jam. Dalam misi tersebut, mereka memasang perangkat modifikasi pada struktur starboard 6 untuk menyesuaikan saluran daya 3B. Penyesuaian ini menjadi persiapan pemasangan panel surya gulung generasi terbaru yang dijadwalkan pada akhir tahun 2026. NASA menyatakan panel surya tambahan ini akan meningkatkan pasokan listrik bagi berbagai operasi penting di ISS, termasuk pendukung persiapan pengakhiran operasi stasiun secara terkendali di masa mendatang. Bagi Jessica Meir, misi ini menjadi aksi berjalan di luar angkasa ke-6-nya. Sementara bagi Anil Menon, ini merupakan pengalaman pertama melakukan spacewalk. Secara keseluruhan, misi ini menjadi spacewalk ke-281 dalam rangkaian perakitan, perawatan, dan modernisasi ISS, sekaligus menjadi misi pertama dari 3 spacewalk NASA yang dijadwalkan berlangsung sepanjang bulan Agustus. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga menyambut pesepeda asal Republik Demokratik Kongo Miguel Maisai saat tiba di kota Kinshasa. Perjalanan sejauh 14.000 km ini dilakukan untuk menyerukan perdamaian di wilayah timur Kongo yang dilanda konflik bersenjata. Ratusan peserta bersepeda mengiringi Miguel Maisai melintasi jalanan ibu kota Kinshasa hingga menuju People's Palace. Bendera Republik Demokratik Kongo berkibar diiringi penampilan tari dan musik tradisional sebagai bentuk dukungan terhadap misi perdamaian tersebut. Perjalanan Miguel dimulai dari kota Goma pada 1 Mei lalu dan akan berlanjut hingga Rabat, Maroko. Selama perjalanan, ia akan melintasi 17 negara Afrika dengan misi menyuarakan perdamaian, persatuan, dan semangat bagi generasi muda Afrika. L'initiative de Miguel est une initiative vraiment parfaite parce qu'il a utilisé un moyen d'être beaucoup plus en contact avec la population. Et en étant avec la population, il a passé un message fort sur la paix au pays. Alors moi je pense que le canal qu'il a utilisé pour passer ce message est un canal vraiment merveilleux. Pourquoi? Parce que ça va même permettre aussi des gens à comprendre que le vélo existe et qu'on peut se déplacer sur ces terres à vélo. Et pourquoi pas aussi ces jeunes qui sont enfermés dans les maisons avec leur vélo, d'avoir cette passion sur le vélo. Et pourquoi pas aussi aujourd'hui peut-être le gouvernement congolais nous fasse des pistes cyclables sur le route de Kinshasa. Donc en dehors du message fort que Miguel nous a amené sur la paix à l'est du Congo, nous avons aussi un message sur la passion du sport. Aksi Miguel juga mendapat apresiasi dari komunitas pesepeda di Kinshasa. Mereka menilai perjalanan ini bukan hanya menyampaikan pesan damai saja, tetapi juga memperkenalkan sepeda sebagai sarana transportasi yang ramah lingkungan dan mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan infrastruktur bersepeda. Konflik di kawasan timur Republik Demokratik Kongo telah berlangsung selama puluhan tahun dan memicu gelombang pengungsian serta krisis kemanusiaan. Hingga kini, kelompok bersenjata M23 masih menguasai sebagian wilayah Goma dan Provinsi Kivu Utara, meski berbagai upaya diplomatik terus dilakukan. Sebelum perjalanan menuju Maroko ini, Miguel Maisai juga pernah menyelesaikan perjalanan bersepeda dari Goma menuju Cape Town, Afrika Selatan, dengan misi serupa untuk mempromosikan perdamaian di benua Afrika. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.